Yang lain belum pada masuk kayaknya ya. Masih OTW. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabillahi nasta'in ala umuri dunya wad din. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan siang hari ini, di hari Jumat yang penuh berkah, kita bisa kembali sama-sama bermuajah bersama Ustaz kita, Ustaz Ahmad Jailani, dalam kesempatan kajian pekanan untuk bahasan hadis pilihan di kitab Taisir Al-Fathul Mughni. Baik, marilah kita mulai kajian pada siang hari ini dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Pada Ustaz Ahmad Jailani, waktu tempat kami persilakan. Kalau tempat yang Nah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma inni a'udzu bika an adilla aw udalla aw azilla aw uzalla aw adlima aw udlama aw ajala alayya. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, yuhani wa akhwati rahimakumullah. Kita berjumpa lagi bersama-sama di kajian bersama teman-teman Atiralen, yang insya Allah kita akan melanjutkan pembahasan hadis-hadis pilihan dari kitab Taisir fi Fathul Mughni, yang mana ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, ya. Imam Bukhari dalam kitabnya Sahih Imam Bukhari. Hari ini kita akan membahas hadis tentang hormatud dima, ya. Jadi tentang haramnya darah kaum muslimin atau orang-orang mukmin untuk ditumpahkan, ya, oleh sesama mukmin. Baik, ikhwani wa akhwati rahimakumullah. Pertama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada hari ini kita bisa diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bersama-sama talabul ilmi, ya, mencari ilmu, menunaikan kewajiban sebagai seorang muslim, yaitu mencari ilmu, terutama ilmu agama, ya, karena ini merupakan fardu ain bagi kita semua untuk atau sebagai petunjuk hidup kita, ya. Kemudian yang kedua, salawat dan salam tak lupa kita curahkan kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan taufik bagi kita sehingga kita bisa berpegang teguh, ya, pada sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan juga kita berdoa kepada Allah semoga kita dipertemukan dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, kita akan membaca hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar, ya. An Ibnu Umar radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lan yazalal mu'minu fi fushatin min dinihi ma lam yusib daman roman. Lan yazalal mu'minu, dalam riwayat yang lain dibaca la yazalul mu'minu, ya, tidak ada menggunakan lan. Dalam riwayat lain ditulisnya la yazalul mu'min. Nah, bedanya adalah kalau lan itu menunjukkan makna panjang, ya. Lan itu tidak akan pernah, ya. Kalau la itu ya tidak, itu beda, ya. Jadi kalau lan itu menunjukkan makna sampai hari kiamat, yang maknanya adalah tidak akan pernah, ya. Tapi kalau la
Ya, artinya tidak saja. Nah, jadi lan yazalal mu'minu, tidak akan pernah ya seorang mukmin ya fi fushatin min dinihi, berada dalam kekuasaan agamanya, ya fi fushatin, atau keluasan ya, keluasan agamanya, malam yusib, selama ia tidak menumpahkan daman haroman, darah yang haram. Nah, jadi seorang mukmin ketika dia berada dalam keluasan agamanya, dia tidak akan pernah ya menumpahkan darah yang haram. Pemaknanya kita perhatikan dulu ya. Lan yazalul mu'minu, wa fi riwayatin la yazalul mu'minu fi fushatin ay sa'atin, wa qila dikatakan juga yuradu biha quwwatun raja'uhu al-'afwu minallahi ta'ala. Jadi ada yang mengatakan yang dimaksud dengan kalimat sa'atin atau fushatin adalah kuatnya harapan dia terhadap ampunan dari Allah. Jadi seorang mukmin ya tidak akan pernah ya ketika dia berada dalam ampunan Allah ya min dindihi ya terhadap agamanya, yang di fiddin, di dalam agamanya, ya min dinihi maknanya ay fiddin, di dalam agamanya. Jadi selama dia berada dalam ampunan Allah, selama dia berada dalam keluasan agamanya Allah, ya. Jadi maksud di sini adalah wa fihi isy'arun bil wa'idi ala qatlil mu'min muta'ammidan bi ghairi haqqin biha yatawa'adu bihi al-kafir. Nah, jadi dia itu berada dalam perjanjian gitu ya. Perjanjian untuk tidak membunuh seorang mukmin dengan sengaja tanpa hak. Ya. Di mana hal ini dilakukan biasanya oleh orang-orang kafir. Orang kafir itu akan sangat mudah membunuh orang-orang mukmin tanpa hak. Ya. Nah, jadi selama seorang mukmin ini dalam keluasan agama Allah Subhanahu wa taala, bahwa dia memegang teguh kepada agamanya Allah, maka dia tidak akan semena-mena. Ya. Nah, jadi dia tidak akan semena-mena terhadap apa? Terhadap sesama mukmin yang lain. Ya. Jadi dia tidak akan apa? Malam yusib daman haroman. Ya, selama dia tidak menumpahkan ya darah yang haram. Gitu ya. Nah, jadi ini menunjukkan bahwa membunuh sesama mukmin itu hukumnya haram. Ya. Dan membunuh itu termasuk bagian daripada dosa besar. Ya. Ini konsekuensinya itu sangat berat ya, baik di dunia dan di akhirat itu lebih berat lagi. Ya, makanya dalam Islam orang yang membunuh itu dihukum dengan hukuman bunuh lagi yang disebut dengan kisos. Ya. Jadi seseorang itu akan selamanya berada dalam ampunan Allah. Seseorang akan berada dalam keluasan agamanya Allah selama ia tidak melakukan pembunuhan. Ya, selama ia tidak menumpahkan darah seorang mukmin yang haram. Ya. Misalkan dengan adanya tawuran gitu ya, atau mungkin juga persengketaan dengan sesama mukmin gitu ya, sampai kemudian menumpahkan darah sesama mukmin yang lain gitu ya. Nah, itu ketika darah itu ditumpahkan tanpa hak ya, yang awalnya itu diharamkan, itu menyebabkan dia akan lepas berarti ya, lepas daripada fushatin min dinihi, lepas dari keluasan agamanya Allah. Berarti bisa diartikan juga kalau fushah itu maknanya al-afu minallah, dia akan lepas dari ampunannya Allah Subhanahu wa taala. Yang namanya lepas dari ampunan Allah berarti ya dia berdosa.
Ya, dia berdosa, kemudian dia akan mendapatkan dosa besar, dosa besar. Ya, karena membunuh itu termasuk dosa besar. Ya, baik, kita coba perhatikan asyarh wal bayan, penjelasan daripada kitab ini. Ya. Pertama adalah hadis ini menjelaskan tentang hurmatu qatlin nafsi bighairi haqqin. Haramnya membunuh jiwa tanpa hak. Ya, yubayyinun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam anna man yaqtulu nafsan bighairi haqqin fa innahu yudayyaqu alaihi dinuhu. Ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam melalui hadis ini menjelaskan bahwa orang yang membunuh jiwa tanpa hak, berarti ada yang membunuh jiwa dengan hak. Ya, misalkan seperti seorang algojo ya melakukan hukuman terhadap pembunuh, misalkan melakukan hukuman kisos, dia kan membunuh juga tuh, tapi dia membunuh dengan hak. Ya. Atau ketika terjadi bugot misalkan ya, sekumpulan orang-orang Islam melakukan pemberontakan kepada pemerintahan Islam. Ya, maka kemudian pemerintahan Islam melakukan perlawanan, takdib. Sebagian di antara sesama muslim itu bukan terbunuh gitu ya. Itu adalah yang hak juga. Kenapa? Karena bugot atau pemberontak itu ya wajib diberikan takdib oleh pemerintahan Islam yang berkuasa gitu ya. Nah, itu dengan hak. Nah, ini tanpa hak gitu, tanpa ada hak sedikit pun. Maka apa yang terjadi? Fa innahu yudayyaqu bi alaihi dinhu. Maka kemudian agama itu akan membuat sempit. Ya. Lima au'adallahu al-qatli amdan bighairi haqqin bima tawa'ada bihi al-kafir ya wal fushatu fitin. Ya. Terhadap apa yang Allah janjikan ya, atau Allah siapkan terhadap orang yang membunuh secara sengaja tanpa hak. Sebagaimana Allah siapkan ancaman atau balasan bagi orang-orang kafir yang melakukan pembunuhan. Ya, yaitu apa? Fushatu fitin. Ya. Jadi orang yang membunuh tanpa hak, ya, itu Allah akan siapkan bagi mereka balasan yang setimpal, sebagaimana Allah menyiapkan balasan bagi orang-orang kafir, gitu ya. Di antaranya adalah di dunia itu Allah sempitkan agamanya, ya. Allah lepaskan ampunan daripadanya. Ya. Ya tentu ini selama dia tidak bertobat, ya, selama dia kemudian tidak menjalani hukuman bagi seorang pembunuh, gitu ya. Karena dalam Islam itu ketika hukuman itu berlaku, ya misalkan hukuman kisos berlaku bagi seorang pembunuh, maka itu sebenarnya menyelamatkan dia di dunia, juga menyelamatkan dia di akhirat. Karena hukum Islam itu dia punya dua fungsi yang disebut sebagai fungsi untuk membuat jera, ya artinya ketika seorang pembunuh dihukum kisos, dia pembunuh lagi, kemudian diumumkan di tengah-tengah masyarakat muslim yang lain, atau mungkin sekarang dengan media televisi atau mungkin video, ya, disiarkan ke seluruh dunia atau seluruh negeri muslim atau seluruh negeri kaum muslimin, ya, maka itu akan membuat jera. Maksudnya apa? Membuat jera orang-orang yang mungkin dia ingin membunuh lagi. Nah, itu. Jadi ada orang yang mungkin punya niat ingin bunuh dan dia melihat hukuman pembunuh dibunuh lagi, wah dia serem gitu. Ya, dia akan berpikir ulang untuk melakukan pembunuhan. Kenapa? Karena hukuman dibunuh. Ya, dia akan kehilangan nyawanya dia sendiri. Kalaupun misalkan yang dibunuhnya itu keluarganya minta memaafkan, ya, itu hukumannya juga berat, yaitu membayar diat, gitu. Diatnya itu berat juga, ya, mahal gitu ya. Nah, saking berharganya berharganya nyawa dalam Islam itu sebegitunya. Jadi itu yang pertama. Jadi memberikan efek jera bagi pelaku si pembunuh dan juga orang-orang yang mungkin punya pikiran ingin membunuh. Nah, yang kedua itu membebaskan hukuman dia di akhirat nanti. Jadi ketika seorang muslim ini membunuh, kemudian dia tobat, kemudian dia ingin dihukum oleh pemerintahan yang menerapkan Islam, ya. Kalau
bahwa pemerintahnya tidak menerapkan Islam, nggak mungkin diterapkan itu gitu ya. Itu kemudian dibunuh oleh pemerintahan melalui algojonya, ya maka akan menghapuskan dosa dia di akhirat nanti. Artinya dia tidak akan dihukum nanti di sana. Ya, jadi pembunuhan yang dia lakukan di dunia itu tidak akan dihukum lagi di akhirat nanti. Kenapa? Karena sudah dilakukan di dunia. Artinya sebagai tebusan. Nah, jadi hukuman ini menjadi tebusan bagi dia untuk tidak dihukum di akhirat. Nah, bagi orang yang beriman atau berakal, tentu dia lebih baik dihukum di dunia dibandingkan di akhirat. Karena hukuman di akhirat tentu lebih berat, ya kan, dibandingkan di dunia. Nah, ini hukuman bagi pembunuh. Kemudian wal fusatu fiddin maknanya adalah sa'atul a'mali as-salihah hatta idza ja'a qatdu itlaqat gitu. Bahwa keluasan dalam agama itu maksudnya luasnya amal soleh sampai dia kemudian membunuh, maka dia akan menjadi sempit. Ya, li'annaha la tafiyu bi uzurihi. Ya. Wa zada Tabarani fi Mu'jami al-Kabir. Ya. Dan Imam At-Tabarani yang menambahkan dalam kitab Mu'jam al-Kabir, fa idza asaba daman haraman nuzi'a minhu al-haya. Nah, jadi apabila seseorang itu melakukan menumpahkan darah yang haram, ya, maka akan dicabut darinya kehidupan, gitu. Maksud dicabut daripada kehidupan itu ya kehidupan dunianya, ya akan terasa sempit, kemudian juga dan sebagainya, gitu ya. Amma idza asaba al-muslim dzanban ghair qatli kana fi asatin bisababi dzanbihi quwwati roja'i al-afi minallahi ta'ala. Apabila seorang muslim itu melakukan dosa tanpa kemudian melakukan pembunuhan, ya maka dia akan mendapatkan ampunan Allah kalau dia bertobat, ya dengan sebab dosanya itu, ya artinya dia tidak akan merasakan kehidupan yang sempit, gitu ya. Kenapa? Karena dia tidak melakukan pembunuhan. Padahal dan buqatlan sara fi dhaikin bisababi dzanbihi. Sedangkan orang yang membunuh atau dosa pembunuhan itu menyebabkan dia sempit kehidupannya karena sebab dosanya tadi. Ristiba'adihi al-afu anhu, karena jauhnya ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu fayastamiru fi dhaiki al-madhkur. Maka terus dia akan mendapatkan kesempitan-kesempitan yang disebutkan di atas. Wakila irtifai qabulil ghufrani bitaubah. Kenapa seperti itu? Ada yang mengatakan ini untuk mengangkat, ya, diterimanya ampunan dengan taubat. Jadi mendorong orang itu biar taubat, gitu ya. Maka diberikanlah kesempitan hidup, ya, bagi seorang yang pembunuh. Nah, ini masya Allah ya. Jadi betapa beratnya hukuman bagi orang yang membunuh, baik di dunia maupun di akhirat, sampai kemudian dia taubat. Nah, yang kedua, ara'a al-ulama fi qabuli taubatil qatil. Pandangan para ulama berkaitan dengan diterimanya taubatnya orang yang membunuh. Nah, apakah orang yang telah membunuh itu ketika dia taubat akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Inilah pendapat, ada dua pendapat ulama, ya. Al-awwal adamu qabuli taubatil qatil wa huwa ra'yi Ibni Umar radhiyallahu anhuma. Jadi kata Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, tidak ada penerimaan taubat bagi orang yang membunuh. Nah, ya subhanallah ya. Ya, menurut beliau orang yang membunuh sesama mukmin tanpa hak itu tidak akan diterima taubatnya. Tapi pendapat yang kedua, qabuluha, itu kata taubati baqi ashabil kabair wa huwa madhhabul jumhur. Sedangkan menurut mazhab jumhur, jadi ulama jumhur, juga pendapat para sahabat secara jumhur, itu diterima, ya, sebagaimana taubatnya dosa-dosa yang besar yang lainnya. Kalau dia memang betul-betul taubatan nasuha, ya, karena kan bagi orang yang melakukan melakukan dosa besar, itu kan agar diterima taubatnya oleh Allah, maka dia harus melakukan taubat nasuha, ya, taubat yang sebenar-benarnya taubat, gitu ya, bukan sekedar dia menyesal tapi kemudian melakukannya kembali. Nah, ini ya. Jadi ikhwani wa akhwati rahimakumullah, apa yang bisa kita ambil dari hadis ini? Yang pertama adalah tentu ya bahwa ini merupakan ambisi atau semangatnya Nabi, ya, mengajari
umatnya. Hirsun Nabi sallallahu alaihi wasallam ala ta'limi ummatihi. Ya, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika menyampaikan hadis tentu untuk mengajari umatnya. Yang kedua adalah man yaqtul, ya, yaqtulu nafsan bi ghairi haqqin fa innahu yudayyaqu alaihi fi dinihi. Ya, barang siapa yang membunuh jiwa tanpa hak, maka dia akan disempitkan ya agamanya itu. Ya, dia akan sulit melakukan amal soleh. Ya, karena dosa besar yang dia tanggung yaitu membunuh tadi. Kecuali kalau dia tobat, menurut sebagian ulama, yaitu menurut sebagian besar ulama, yaitu jumhur, dia akan diterima tobatnya dan dia harus menjalani hukuman agar tobatnya diterima. Ya, hukumannya adalah ya kisos. Lalu bagaimana kalau sekarang para pembunuh yang dia mau tobat, ya, tapi tidak bisa menjalani kisos, kan bingung. Ya. Karena dalam Islam itu kan si pembunuh hukumnya bunuh lagi. Kisos. Nah, sekarang kan tidak berlaku hukum kisos. Lalu gimana? Ya mudah-mudahan dengan tobat nasuhnya Allah Maha Pengampun. Ya, Maha Pengampun. Ya, mudah-mudahan juga ya nanti ketika misalkan tegak kembali hukum Islam di muka bumi ini, dia bisa menghadapi penguasa, ya, khalifah Islam misalkan, dia menyatakan bahwa dirinya pernah membunuh dulu, dia ingin dihukum, ya bisa saja seperti halnya misalkan seorang perempuan ya, Al-Qomidiyah, ketika dia melakukan perzinahan, dia mendatangi Rasulullah SAW, lalu menyampaikan kepada Rasulullah, aku telah berzina, tolong bersihkan aku, sucikan aku. Maka kemudian ketika sudah berkali-kali, 3 kali datang kepada Rasulullah untuk meyakinkan Rasulullah, kemudian Al-Qomidiyah ini dihukumi rajam karena dia sudah menikah, gitu ya. Rajam sampai meninggal dan kemudian diampuni dosanya. Bahkan Rasulullah mengatakan kepada para sahabat bahwa semalam Rasulullah bermimpi si Al-Qomidiyah ini sedang berenang-renang di telaga Kautsar. Masya Allah, gitu ya, diampuni dosanya. Nah, tapi sekarang bagaimana? Ya Allah bisawab. Ya, semoga Allah Maha Pengampun bagi orang-orang yang membunuh dan ingin bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, Allah menjanjikan atau menyiapkan bagi pembunuh itu yang akan bahak di jahannam allati tawa'ada bil kafir. Ya, jadi tawa'ada Allah taala al-qatil bi ghairi haqqin di jahannam allati tawa'ada biha al-kafir. Ya, jadi Allah setarakan orang yang membunuh sesama mukmin itu dengan orang kafir. Ya, dan disiapkan neraka jahanam di sana nanti. Na'udzubillahi min dzalik, ya. Yang keempat adalah al-qatlu sababu li dhaiqin, gitu ya, bahwa pembunuhan itu menjadi sebab bagi kesempitan hidup, kesempitan agama. Yang kelima, qabulu taubatil qatil ala madhabil jumhur, gitu. Diterimanya tobat seorang pembunuh berdasarkan pendapat ulama secara jumhur, secara banyak, ya. Dan ikhwani wa akhwati rahimakumullah, itulah hadis ini pendek gitu ya, tetapi maknanya insyaallah mendalam sekali, bahwa kita itu diharamkan menumpahkan darah sesama mukmin. Yang pertama ya, jadi ini luar biasa bahwa Islam itu menjaga jiwa, ya, menjaga jiwa. Makanya kemudian dalam syariat Islam itu ada yang disebut maqasidus syariah, gitu ya. Nah, jadi maqasidus syariah itu diantara salah satunya adalah hifdun nafsus, ya, menjaga jiwa. Jadi dengan ditegakkannya hukum kisos, sejatinya itu menjaga nyawa, ya, menjaga nyawa daripada orang lain, gitu ya. Maka dalam firman Allah Subhanahu wa taala ketika berbicara dengan tentang hukum kisos, itu Allah menyebutkan ala anna fil qisasi hayatun ya ulil albab. Ya, ketahuilah bahwa dalam kisos itu ada kehidupan. Ya ulil albab, bagi orang-orang, wahai orang-orang yang bisa berpikir, wahai orang-orang yang memiliki akal, gitu ya. Bagi orang yang bisa berpikir, sesungguhnya hukum kisos itu memberikan kehidupan. Maksudnya apa? Maksudnya adalah karena orang sudah tahu misalkan hukuman pembunuhan itu adalah dibunuh lagi, maka orang itu akan enggan untuk melakukan pembunuhan, gitu ya. Dan dia akan berpikir panjang untuk melakukan pembunuhan. Artinya satu nyawa dihukum itu pun juga menyelamatkan siksaan dia di neraka karena sudah ditebus di dunia. Di sisi lain, ya, itu menyelamatkan jiwa-jiwa orang lain, sehingga orang itu tidak dengan mudah menumpahkan darah sesama muslim atau juga sesama manusia, gitu ya. Jadi masya Allah ya, ini Islam itu rahmatan lil alaminnya di situ, gitu. Terasa jika memang diterapkan. Ya mungkin sekarang tidak terasa rahmatan lil alaminnya karena tidak diterapkan, gitu ya. Hanya sekedar dalam kajian-kajian, gitu ya.
dan seterusnya. Baik, kemudian kita lanjutkan dengan hadis yang berikutnya, al-hadis sabi', hadis yang ketujuh ya, di dalam kitab Taisir Fathul Mubin jilid ketiga, wujubu ta'atin Nabi, kewajiban taat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. An Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qol, dari Abi Hurairah bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullu ummati yadkhulunal jannata illa man aba, ya. Setiap umatku akan masuk surga kecuali bagi orang yang tidak mau. Qalu, mereka kemudian berkata, maksudnya adalah para sahabat bertanya, ya Rasulullah wa man ya'ba. Wahai Rasulullah, siapakah orang yang tidak tahu itu, tidak mau itu? Jadi kan aneh ya. Kata Rasulullah, aku akan masuk surga kecuali yang nggak mau gitu. Loh, para sahabat aneh gitu. Emang ada orang yang nggak mau ya Rasulullah gitu ya. Kata Rasulullah, ya qala man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba. Ya, barang siapa yang taat kepadaku, ya dia akan masuk surga. Dan barang siapa yang maksiat kepadaku, faqad aba, maka sungguh dialah yang tidak mau masuk surga. Jadi orang yang tidak mau masuk surga itu adalah orang yang bermaksiat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Insyaallah, ya. Kullu ummati, kita coba lihat makna secara bahasanya ya. Nah, kullu ummati ay ummatul ijabah. Nah, jadi dalam term hadis itu ada namanya ummatul ijabah, ada ummatul dakwah, gitu ya. Nah, ini disebut dengan kullu ummati itu adalah umatku. Berarti ummatul ijabah, umat yang sudah menerima dakwah Islam. Artinya dia sudah masuk Islam. Namanya ummatul ijabah. Berarti setiap umat tuh kan karena begini. Para ulama itu sudah menyampaikan bahwa Nabi Muhammad itu kan umatnya itu bukan hanya di satu kaum tertentu gitu. Ya, tapi umatnya beliau itu seluruh umat manusia. Seluruh umat manusia, baik yang mukmin ataupun yang kafir, itu termasuk umatnya Nabi Muhammad SAW. Gitu. Nah, makanya yang dimaksud dengan kullu ummati di sini, ya, yang dimaksud dengan kullu ummati di sini adalah bukan umat Nabi Muhammad secara keseluruhan, tapi dia adalah ummatul ijabah, ya, umat yang sudah menjawab atau sudah menerima dakwah Islam, artinya sudah masuk Islam. Secara jelasnya bahwa kullu ummati, yakni setiap umatku yang sudah masuk Islam, gitu ya. Jadi kata Rasulullah, setiap umatku itu akan masuk surga semua, ya. Illa, nah, kecuali man aba aim tanaan qabuli majitu bihi. Itu apa namanya? Imtana'a. Jadi mencegah ya diterimanya apa yang beliau telah sampaikan sebelumnya, gitu. Jadi seperti menegasikan, gitu ya. Man atau ani ai in qadu wa ad'ana lima jitu bihi. Jadi setiap umatku akan masuk surga kecuali yang tidak mau. Nah, dijelaskan di bawah makna kullu ummati, ya. Qad yuradu min qawlihi sallallahu alaihi wasallam kullu ummati, yakni ummatul ijabah, wa alaihi yakunu makna qawlihi, ya, sallallahu alaihi wasallam man aba ay min man asa minhum, ya. Tadi sebagaimana dijelaskan bahwa maksud umatku itu adalah ummatul ijabah, umat yang sudah menerima dakwah Islam dan dia masuk Islam. Dan yang man aba di situ maksudnya siapa? Ya, orang yang bagian daripada umatku tadi. Jadi orang Islam yang tidak mau masuk surga, kira-kira begitu. Para sahabat kan nanya, kok ada orang Islam yang nggak mau masuk surga? Gitu. Kata Rasulullah, ya man asa minhum, jadi orang yang bermaksiat dari ummatul ijabah tadi. Jadi orang yang bermaksiat dari kaum muslimin, gitu kira-kira ya. Nah, jadi orang yang apa namanya, yang bermaksiat, orang Islam yang bermaksiat itu adalah orang yang tidak mau masuk surga. Jadi orang muslim yang bermaksiat itu disebut dengan man aba tadi, orang yang tidak mau masuk surga. Ya.
Nah, al-muradu biqoulihi illa man aba. Penjelasan apa sih yang dimaksud dengan illa man aba? Idza kana al-muradu biqoulihi sallallahu alaihi wasallam illa man aba ummatul ijabah, yakni asatul muwahhidin, falaysa ma'nal hadis annahu la yadkhulul jannah. Ya, wa yukhalladu fin nari abadan, bal yakunu ma'nahu annahu la yadkhulul jannata fi awwalil hali ma'a ta'iina al-mutamassilina alil amri, bal yata'akhkharu dukhulahu. Nah, jadi kalau yang dimaksud dengan kalimat illa man aba ini adalah ummatul ijabah juga. Ummatul ijabah artinya orang Islam yang tidak mau masuk surga, yakni orang yang bermaksiat, maka makna hadis itu maknanya adalah tidaklah dia itu masuk surga, memang tidak masuk surga, tetapi tidak kekal di dalamnya. Nah, gitu ya. Maksudnya begitu. Nah, jadi orang Islam yang bermaksiat, dia tidak akan masuk surga, ya. Maksudnya adalah la yadkhulul jannata fi awalil hal. Nah, dia tidak akan masuk surga pertama kali, ya, bersama orang-orang yang taat, ya, dan melaksanakan perintah Allah yang lain. Jadi dia tidak akan barengan. Orang yang bermaksiat itu, orang Islam yang bermaksiat, dia tidak akan masuk surga berbarengan dengan orang-orang yang taat yang lainnya. Gitu ya. Bal yatakharu, tapi dia terakhir masuknya. Terus kemana dulu? Ya, ke neraka dulu. Gitu berarti kan? Dia tidak langsung masuk surga bersama dengan orang-orang mukmin, orang-orang yang taat yang lainnya. Orang-orang yang taat ya maksudnya. Tapi dia masuk neraka dulu. Nah, jadi kalimat illa man aba di sini orang yang tidak mau masuk surga itu memang maksudnya orang yang bermaksiat, dia tidak akan masuk surga, tapi maknanya adalah dia tidak selamanya gitu. Ya, itulah ya. Jadi dia tidak akan la yukhalladu finnari abadan. Nah, dia tidak akan kekal di neraka selama-lamanya. Itu berbeda dengan orang yang kafir ya. Kalau orang kafir kan dia kekal di dalam neraka karena kekafirannya gitu. Tapi ini kan karena dia mukmin, kemudian dia bermaksiat saja. Tapi kan bermaksiat saja juga lumayan ya, mampir ke neraka naudzubillah min dzalik ya. Mampir ke neraka saja naudzubillah. Jangan sampai ya kita berdoa sama Allah, jangan sampai kita masuk neraka. Walaupun cuma mampir, ya mampir cuma semenit aja enggak mau kita. Naudzubillah min dzalik. Ya, karena kita bayangkan berdasarkan penjelasan di Al-Qur'an, neraka itu dahsyat panasnya itu ya. Manusia itu akan terasa menderita di dalamnya. Itu ya, kita tidak ingin mendapatkan azabnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ya kita harus berusaha gitu. Menjadi apa? Ata'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, taat kepada Rasulullah. Ya, tidak bermaksiat kepada Rasulullah. Tidak bermaksiat kepada Allah, ya, tidak melakukan kemaksiatan atau melanggar hukum syariat Islam. Gitu. Itu upaya kita, itu ada di wilayah ikhtiar kita, gitu ya. Kita berikhtiar ya agar tidak melakukan kemaksiatan walaupun cuma sedikit, walaupun misalkan kita tergelincir ya. Nah itu manusia kan memang tempatnya lupa dan salah. Tapi ketika kita sudah tahu salah, ya langsung tobat, jangan diulangi lagi. Jangan sudah tahu salah ya, kemudian kita minta ampun terus diulang lagi ya kan, minta ampun lagi diulang lagi, namanya tobat sambal gitu. Walaupun demikian Allah masih menerima loh ya. Pernah kita bahas dalam hadis yang lain ya, bahwa Allah itu menerima orang yang begitu, tobat maksiat, tobat lagi maksiat lagi, ini masuk saking besarnya ampunan Allah gitu. Nah cuman masalahnya kita meninggal itu dalam kondisi tobat apa dalam kondisi maksiat, itu yang kita nggak tahu gitu kan ya. Nah makanya kita berusaha sekuat tenaga menjadi orang-orang yang taat, ya, taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, taat kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Kita tidak mau masuk neraka dulu, kita ingin masuk surga langsung, ya kan? Tidak mampir ke neraka dulu. Na'udzubillahi min dzalik. Baik, kemudian yang ketiga, bayanul makna mutarattab ya, atau mutarattibu ala i'rabi qalihi wa man ya'ba. Nah, penjelasan makna yang berkaitan dengan i'rab ya, kalimat man ya'ba tadi, wa man ya'ba. Qala ba'du ulama, sebagian ulama mengatakan wa man ya'ba itu ma'tufun ala mahdhuf ya. Nah, dia itu adalah ma'tuf.
Nah, mungkin ini kita lewat aja ya pembahasan bahasa. Takutnya pusing, kita belum belajar bahasa Arab ya. Ini termasuk ma'tuf gitu ya. Taib mayur sidu ilail hadis, apa yang bisa kita ambil pelajaran dari hadis ini? Ya. Yang pertama tetap ya ini merupakan hirsun Nabi sallallahu alaihi wasallam ala ta'limi ummatihi, ya. Semangatnya Nabi untuk mengajari umatnya. Ya. Kemudian yang kedua, al-muti'u walladzi yu'tasamu bil kitabi wa sunnah. Jadi orang yang disebut dengan al-muti', orang yang taat itu siapa? Itu orang yang berpegang teguh kepada Alkitab wa sunnah. Wa yajtanibul ahwa wal bid'ah, dan menjauhi hawa nafsu dan juga bid'ah. Jadi orang yang muti, orang yang taat itu berpegang teguh kepada Alkitab wa sunnah, berpegang teguh kepada Al-Quran dan As-Sunnah tentunya. Ya, tidak berpegang teguh kepada buku-buku filosof, ya, filsafat, tidak berpegang teguh kepada buku-buku yang lain, ya, berpegang teguh kepada ideologi yang lain. Dia hanya berpegang teguh kepada ideologi Islam, ya. Ya, disebut dengan Alkitab wa Sunnah ini tentu bukan hanya apa namanya maksudnya berpegang pada Alkitab wa Sunnah gitu ya, tetapi yang ditunjuki oleh keduanya itu termasuk yang ditunjuki oleh Alkitab wa Sunnah. Karena sumber hukum Islam itu kan ada 4. Pertama Alkitab, yakni Al-Quran. Yang kedua adalah As-Sunnah, yaitu Al-Hadis. Dan 2 lagi yang ditunjuki oleh keduanya. Apa itu? Yang pertama adalah ijma sahabat. Yang keempat adalah qiyasus syar'i. Nah, ini kan 2 hal yang ditunjuki oleh Alkitab dan As-Sunnah. Ya, bahwa itu bisa menjadi sumber hukum kita. Nah, garis besarnya bahwa kita berpegang teguh kepada Alkitab dan Sunnah berarti berpegang teguh kepada syariat Islam. Ya, karena hukum yang berasal dari Alkitab dan Sunnah itu disebut dengan syariat Islam. Nah, itu. Jadi kita berpegang teguh kepada syariat Islam. Ya. Nah, dalam amal pribadi yang dimaksud dengan syariat Islam itu adalah kita berpegang teguh kepada hukum syara. Hukum syara itu ada 5 itu. Ya, yang wajib, yang sunnah, yang mubah, yang makruh, yang haram. Artinya kita cek dulu, gitu ya, sebelum melakukan suatu, termasuk hukum yang mana ini. Ya, kalau dia masuk yang wajib, segera lakukan, laksanakan, tidak menunda-nunda yang wajib. Kalau dia misalkan hukumnya sunnah, ya tetap lakukan. Bahkan kita semangat untuk melakukan yang sunnah, ya, agar kita menjadi hamba Allah yang dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Karena menurut kitab ya, ada Budunya Waddin, itu ada level manusia itu yang pertama manusia yang disebut sebagai manusia yang mencintai Allah. Ya, dia mencintai Allah dengan melakukan apa yang Allah perintahkan. Berarti yang wajib-wajib tuh. Setiap yang wajib dia laksanakan. Nah, jadi seorang muslim yang baru melaksanakan yang wajib-wajib saja, itu baru menjadi hamba yang mencintai Allah. Nah, kalau kita ingin cinta kita dibalas, ya, menjadi mahbub, ya, yang dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala, mahbubillah misalkan, maka kita menurut ulama itu melaksanakan yang sunnah-sunnah. Jadi melakukan yang sunnah itu menunjukkan bahwa kita akan dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita berbalas, ya. Kita melaksanakan kewajiban, juga melaksanakan yang sunnah. Apalagi misalkan yang sunnah muakkadah, sunnah muakkad, sunnah yang dikuatkan, misalkan seperti sholat tahajud, ya, sholat sholat duha, puasa Senin Kamis, gitu ya, atau puasa Arafah kemarin, gitu ya, itu kan sunnah muakkad. Atau kita misalkan berkurban, gitu ya, kita punya rezeki berlebih, kita berkurban, itu menjadi bagian daripada sunnah muakkad. Nah itu ya, jadi maksudnya ya di sana, gitu. Mana Alkitab wa Sunnah tadi. Kemudian wa yastanibul al-ahwa, menjauhi hawa nafsu, ya, karena manusia itu kan punya hawa, ya, punya hawa nafsu. Hawa nafsu itu dari mana? Hawa nafsu itu dari goroiz. Goroiz itu apa? Naluri. Manusia itu punya 3 naluri kan, punya 3 gorizah. Yang pertama gorizah itu tadayun,
yang kedua ada gorizatu al-nau, yang ketiga gorizatul baqa. Dia punya naluri apa namanya? Gorizatul tadayun, naluri untuk beragama. Nah, itu punya tuh. Jadi secara fitrah manusia itu punya naluri beragama. Nah, namun naluri beragama ini juga harus dipandu gitu. Dipandu dengan apa? Dengan Alkitab dan Sunnah. Karena kalau naluri agama tidak dipandu oleh Alkitab dan Sunnah, maka dia akan salah beragamanya. Bisa saja dia menyembah yang salah, dia akan melakukan kegiatan yang musyrik, atau melakukan amal ibadah yang bid'ah. Karena kan dia hanya mengikuti hawa nafsu, beragama tapi mengikuti hawa nafsu, tidak menurut petunjuk, ya. Atau dia melakukan khurafat, ya, kejawen misalkan, atau Sunda Wiwitan dan sebagainya. Dia muslim tapi melakukan hal-hal sifatnya perbuatannya syirik, atau dia menggunakan jimat-jimat dan sebagainya, gitu kan. Nah, ini berarti kan dia apa? Beragama, ya, tapi menurut hawa nafsunya, bukan menurut tuntunan Alkitab was Sunnah, Al-Quran was Sunnah tadi. Nah, jadi, ketika dorongan keagamaan ini tidak sesuai dengan tuntunan, maka dia sedang mengikuti hawa nafsu dalam beragama, gitu. Termasuk juga hawa nafsu dalam beragama, gulu, orang yang berlebihan dalam beragama, ya. Misalkan sebagaimana hadis Rasulullah, ya, ada tiga orang yang mendatangi rumah Rasulullah, dia bertanya tentang bagaimana ibadahnya Rasul, dan tiga orang ini ingin melebihi ibadahnya Rasul, ya kan, dengan cara dia tidak nikah sama sekali, jadi sengaja tidak nikah sama sekali, kemudian dia tidak tidur sama sekali, bahkan dia puasa terus-terusan tidak buka-buka, gitu kan, sampai Rasulullah marah gitu. Sampai bertanya kepada para sahabat, dikumpulkannya, siapa yang lebih bertakwa di antara kita, apakah kalian atau aku, ya Rasulmu, gitu kan. Ya, tentu para sahabat bertanya, ya, menjawab, yang kau ya Rasulullah, kau yang paling bertakwa di antara kita, gitu. Ya kalau begitu, ya jangan berlebihan gitu. Aku tuh puasa, aku juga buka, aku juga nikah, aku juga tidur, gitu. Jadi kalau dia memang niatnya semangat, ini ibadah, gitu kan, ingin menyembah Allah, tapi caranya tidak sesuai dengan petunjuk Al-Quran dan Sunnah. Ini juga beragama, tapi mengikuti hawa nafsu. Ya. Kemudian yang kedua ada namanya gorizatu baqa. Ya, baqa itu berarti naluri untuk eksistensi diri, gitu ya. Mendapatkan jabatan, kemudian mendapatkan harta kekayaan, itu memang fitrah gitu, bahwa manusia itu punya keinginan itu, punya dorongan untuk mendapatkan harta, mendapatkan jabatan, mendapatkan kehormatan, ya. Kemudian dia akan marah ketika dirinya itu dihina, dia akan takut ketika dia mendapati ancaman yang nyata gitu. Itu memang fitrah gitu. Nah, tapi bagaimana kita mengimplementasikan, ya, atau memenuhi dorongan ini, tentu harus sesuai dengan Al-Quran wa Sunnah lagi gitu. Jangan sampai kita ingin mendapatkan harta banyak tapi dengan cara yang haram. Misalkan dengan cara bisnis haram, yang batil misalkan, ya, atau misalkan dengan penuh riba, bisnis dengan riba, itu kan berarti kan sudah menyimpang dari Al-Quran dan Sunnah. Nah, gitu. Nah, ini berarti naluri untuk mendapatkan eksistensi diri, ya, tapi tidak sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, itu termasuk mengikuti hawa nafsu. Ya, apalagi misalkan sekarang, ya, mendapatkan harta, tahta, ya, jabatan, ya, dengan cara yang salah, sikut kanan sikut kiri, atau dengan cara menyuap, riswah, itu kan berarti dia ingin memenuhi dorongan gorizatul baqa tadi dengan cara yang salah, gitu ya. Atau tadi dia marah, ya kan, mengekspresikan rasa marahnya dengan cara yang salah, dengan cara membunuh orang misalnya, itu juga salah. Berarti kan dia mengekspresikan rasa marah dengan cara mengikuti hawa nafsu dia, tidak dengan cara yang syar'i, misalkan dengan cara membunuh. Naudzubillah min dzalik, kan tadi hukumannya besar sekali orang yang membunuh tadi. Nah, ya, itu berarti dia hawa nafsunya untuk memenuhi gorizatul baqanya tidak sesuai dengan tuntunan Al-Quran dan Sunnah, maka ini yang disebut dengan dia mengikuti hawa nafsu. Yang ketiga, misalkan gorizatu apa namanya, an-nau, ya, naluri untuk melestarikan keturunan, atau salah satunya itu adalah manifestasinya dengan mencintai lawan jenis, ya, atau berhubungan dengan lawan jenis. Nah, ketika dia berhubungan dengan lawan jenis,
tidak sesuai dengan tuntunan Al-Quran dan Sunnah, misalkan dia berzina, ya, atau berpacaran misalkan, atau melakukan pelecehan terhadap lawan jenis, atau bahkan dia melakukan pemenuhan itu dengan cara yang menyimpang dengan sesama jenis, naudzubillah min dzalik misalkan. Berarti dia telah mengikuti hawa nafsu dalam memenuhi keinginan atau dorongan gharizatu an-nau tadi. Itu, ya. Nah, yang keempat, sebenarnya ada yang keempat ya. Maksudnya yang kedua ya dari tadi kan gorois. Yang kedua itu adalah hajatul udhiyah, kebutuhan jasmani. Seperti makan, dorongan minum, dorongan istirahat, tidur. Nah, apakah orang itu bisa mengikuti hawa nafsu? Ya bisa. Misalkan keinginan dia untuk makan, ya, hawa dia nafsu dia untuk makan, dia gunakan dengan cara yang salah. Misalkan dengan mendapatkan makanan, mencuri hasilnya, curi untuk dia makan, ya. Atau misalkan dia memakan makanan yang haram, daging babi kah misalkan, ya, meminum minuman yang haram, misalkan khamr kah. Nah, berarti kan dia memenuhi dorongan kebutuhan jasmani dengan cara yang mengikuti hawa nafsu tadi, gitu. Nah, artinya kesimpulannya bahwa manusia itu punya fitrah, ya, itu memenuhi kebutuhan pokoknya, hajatul udhiyah dan juga gorois. Ya, tetapi ketika memenuhi dorongan ini tidak sesuai dengan Al-Quran As-Sunnah, maka dia sedang mengikuti hawa nafsunya. Nah, jadi hawa itu tadi itu goriza sama hajatul itu sebetulnya hawa itu al-ahwa, hawa nafsu. Ya, makanya hawa nafsu itu ada yang sesuai dengan Al-Quran As-Sunnah, ada yang tidak. Maka yang selamat itu adalah orang-orang yang memenuhi hawa nafsunya sesuai dengan tuntunan syariah, sesuai dengan tuntunan Al-Quran dan As-Sunnah. Gitu. Sebagaimana dalam Al-Quran, orang yang memenuhi hawa nafsu dengan cara benar itu kan dipanggil, ya ayyuhan nafsul mutmainnah irji'i ila radiyatin maradiyah, ya kan, wahai nafsu yang mutmainnah, ya, nafsu yang tenang. Berarti kan ini orang yang memenuhi hawa nafsunya dengan cara yang benar, yang sesuai dengan syariat itu ya ayyuhan nafsul mutmainnah tadi. Gitu ya. Jadi itulah harusnya seorang muti' itu, ya, orang yang berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah dan menjauhi hawa nafsu dan juga bid'ah tadi ya. Yang ketiga, hadis ini memberikan pelajaran bagi kita tentang azmus thawabi min ata'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam imtisala amarahu atau amrahu. Jadi besarnya pahala bagi orang yang taat kepada Rasul dan melaksanakan perintah Rasul. Kok besar? Iya, balasannya surga. Kan gitu. Orang yang taat kepada Rasulnya maka akan mendapatkan surga. Waman ata'ani dakhalal jannah, kan begitu hadisnya tadi. Barang siapa yang taat kepadaku, maka dia akan masuk surga. Gitu kan. Dan kebalikannya, waman asani, barang siapa yang maksiat kepadaku, ya, waman apa? Orang yang tidak tahu tadi, orang yang tidak mau masuk surga, berarti kan masuk neraka. Gitu ya. Nah, jadi besarnya pahala bagi orang yang taat kepada Rasul. Maka tadi Al-Fakir sering di mukadimah ya, kita minta tetap, walaupun kita tetap ikhtiar ya, belajar seperti ini agar tahu mana yang halal, mana yang haram, agar kita bisa lebih taat kepada Allah dan Rasulnya, ini sebagai ikhtiar kita. Tapi tetap ya kita pun juga jangan sampai melepaskan taufiknya Allah. Nah, ya. Maka di awal Al-Fakir sering mengulang-ulang bahwa kita berdoa kepada Allah agar Allah senantiasa memberikan taufiknya kepada kita sehingga kita bisa berpegang teguh kepada sunnah Rasulullah SAW. Ya, karena kita tetap akan berharap kepada taufiknya, pertolongannya Allah Subhanahu Wa Taala, ya, tuntunannya Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, maka bagus sekali kalau kita berdoa kepada Allah setiap waktu kita berdoa, itu doanya adalah Allahumma wafiqni, ya Allah berilah taufik padaku, atau Allahumma wafiqna, ya Allah berilah taufik kepada kami semua, atau bahkan kalau mau dikhususkan kepada seseorang, misalnya Allah mawafiq auladi, disebutkan namanya, ya Allah berilah taufik pada anak-anakku, atau waladi, satu anakku, ya, atau waladati, satu anak perempuanku, namanya sebutkan, itu bisa. Ya, diulang-ulang seperti itu dalam sujud-sujud di setiap sholat malam kita.
Ya, kita berdoa khusus untuk anak-anak kita, untuk istri kita, dan seterusnya. Atau mungkin juga untuk teman-teman kita, saudara kita. Agar kita senantiasa diberikan taufiknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Yang keempat, apa pelajaran yang bisa kita ambil? Istiqaqul iqabi lil aqsa, ya, illadzina lam yud'inu li awamirihi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi layaknya seseorang yang bermaksiat itu mendapatkan iqab, ya, karena sebab dia tidak melakukan atau melaksanakan perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu layak, ya. Ya, jadi cinta kepada Rasul bukan hanya sekedar lisan, aku cinta kepada Rasulullah, gitu ya. Atau sering membaca sholawat, itu memang bagian daripada bukti kita cinta kepada Rasulullah, membaca sholawat. Tetapi harus diiringi dengan ketaatan kita kepada Rasulullah, gitu. Jangan sampai kecintaan kita cinta palsu, cinta pada Rasul, tapi kita tidak taat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini seperti itu, ya. Khawatirnya kita menjadi orang yang layak tadi mendapatkan iqab, mendapatkan hukuman, yaitu tidak masuk surganya Allah. Na'udzubillah min dzalik. Ya. Yang terakhir, yang kelima adalah bisyaratut tha'ina bil jannah. Kabar gembira bagi orang-orang yang taat dengan surga. Ya. Nah, jadi ini merupakan kabar gembira. Siapapun orang yang taat kepada Rasulullah, maka balasannya adalah surga. Wa nadharatin al-asina min binnar, dan termasuk kabar buruk atau ancaman bagi orang-orang yang bermaksiat dengan neraka. Jadi orang-orang yang bermaksiat diancam atau diberikan kabar buruk, yaitu dengan ancaman masuk neraka. Na'udzubillahi min dzalik, ya. Nah, tentu kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita menjadi orang-orang yang taat, ya, dan kita akan masuk ke dalam orang-orang yang dijanjikan oleh Rasulullah dan juga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala masuk ke dalam surga, gitu ya. Dan ikhwani wa akhwati rahimakumullah, demikian ya 2 hadis ya kita pelajari pada hari ini. Masya Allah, yang hadis kedua ini sebenarnya cocok untuk kita sampaikan kepada siapapun ya. Memang seluruh hadisnya cocok gitu ya. Cuma hadis ini kayaknya pas kalau kita mau ngisi ceramah, ngisi kultum gitu ya. Itu pas banget ya. Coba kalimatnya itu kan luar biasa. Kullu ummati yadkhulunal jannah illa man aba. Setiap umatku akan masuk surga kecuali yang tidak mau. Nah, ya, bayangkan coba, semua umat Nabi akan masuk surga kecuali yang tidak mau. Ya, para sahabat sampai bertanya gitu kan, saking aneh gitu. Kok aneh gitu. Ada orang umatnya Nabi Muhammad, tapi dia tidak mau masuk surga. Emang ada gitu kan? Nanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, wa man ya'ba? Wahai Rasulullah, emang ada? Ya Rasul, siapa orang yang nggak mau itu gitu kan? Sahabat kan ini menunjukkan apa? Sahabat itu daya untuk belajarnya tinggi gitu. Nanya makanya gitu ya. Nah, jadi orang yang bertanya dalam kajian itu menunjukkan bahwa antusias dia untuk mendapatkan ilmu itu tinggi. Gitu. Para sahabat itu begitu. Ya, antusiasme mereka untuk mendapatkan ilmu itu dengan cara bertanya kepada Rasulullah. Ya, bertanya atau mumpung kan begitu, mumpung ada Rasulullah. Ya Rasulullah, siapa orang yang nggak mau itu? Maka jawaban Rasulullah, Masya Allah kalimatnya itu kan, man atau ani dakhala jannah wa man asani faqad aba. Gitu. Rasul menggunakan kalimat yang luar biasa gitu. Barang siapa yang taat kepadaku, dia akan masuk surga. Wa man asani, itu kalimatnya itu bukan dakhalan nar. Gitu kan? Kalau kita ingin membuat kalimat yang saling bertentangan kan enaknya kan begini, man atau ani dakhala jannah wa man asani dakhala nar, kan begitu. Barang siapa yang taat kepadaku, dia akan masuk surga. Barang siapa yang maksiat kepadaku, dia akan masuk neraka. Tapi kalimatnya itu diganti dengan faqad aba, gitu kan? Barang siapa yang taat kepadaku, dia masuk surga, dan barang siapa yang maksiat kepadaku, faqad aba, maka sungguh dialah orang yang dimaksud tadi, orang yang nggak mau tadi. Nah, gitu ya. Jadi ini memang Rasul sendiri memang cerdas ya, mengajarkan para sahabat dengan kalimat-kalimat yang bikin penasaran, ya kan? Siapa yang tidak penasaran? Kullu ummati yadkhuluna jannah illa man aba. Penasaranlah. Siapa orang yang nggak mau itu? Nah, muncullah kalimat ini. Nah, ini memang Rasulullah SAW memang beliau ummi, ya, tidak bisa baca, tidak bisa tulis. Tetapi balaghahnya Rasul juga main, gitu ya.
Ini karena tuntunan wahyu tadi. Ingat, hadis ini juga termasuk wahyu ya. Nah, jadi Alkitab, Al-Quran juga wahyu, Al-Hadis juga wahyu. Nah, bedanya kalau Al-Quran, makna dan teksnya itu dari Allah langsung, ya. Tapi kalau Al-Hadis itu maknanya dari Allah, ya. Jadi Rasul itu mengeluarkan kalimat ini bukan asalan gitu, ini berdasarkan bimbingan Allah, ya. Bisa melalui malaikat Jibril atau juga bisa langsung dari Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi lafaz yang keluar dari lisan Rasulullah itu lafaznya Rasulullah SAW. Nah, berarti ini ada kecerdasan Rasulullah SAW dalam memilih kalimat, ya, dalam memilih kalimat yang disampaikan kepada para sahabat. Ya, makanya ada satu tesis yang memiliki judul yang bagus sekali. Ya, tesisnya itu dalam berbahasa Arab ya di Al-Azhar sana, membandingkan gaya bahasa Al-Quran dengan gaya bahasa hadis. Gitu kan? Kan kita sudah kaji ya bahwa Al-Quran itu mukjizatnya Al-Quran itu ada dalam gaya bahasanya. Ya, gaya bahasa Al-Quran itu tidak ada yang bisa menandingi sampai sekarang. Gitu kan? Nah, si peneliti ini ingin betul-betul membandingkan apakah betul gaya bahasa Al-Quran itu berbeda dengan gaya bahasa hadis. Ya, mana yang lebih tinggi, gaya bahasa Al-Quran atau gaya bahasa hadis? Nah, hasilnya kesimpulannya ternyata betul. Gaya bahasa Al-Quran itu berbeda jauh dengan gaya bahasa Al-Hadis. Padahal keluar dari lisan yang sama. Lisannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Masya Allah, gitu ya. Nah, jadi ini pembahasan dari dua hadis yang kita bahas tadi. Wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat buat Al-Fakir sendiri sebagai pengingat dan juga mungkin buat teman-teman yang hadir pada kesempatan kali ini. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ustaz untuk penjelasan materi di siang hari ini. Selanjutnya kita masuk ke sesi tanya jawab. Oh iya, ini ada dari request ya mungkin Ustaz, dari Bu Ani. Untuk doa mohon taufik dari Allah Subhanahu wa taala, mohon di-share ke grup Ustaz. Siap insyaallah. Baik, silakan untuk rekan-rekan jika ada pertanyaan bisa langsung ketik di kolom chat atau open mic karena kita sudah sampai sesi tanya jawab. Silakan. Kalau belum ada mungkin saya izin bertanya. Nah, itu untuk kepada yang man ya'bas ini saya dari kemarin juga penasaran ya ketika dengar hadis ini itu apakah terbatas kepada yang memaksiati agama saja, apakah memang ketika dia berkeputusan untuk tidak mempelajari agama itu juga berarti termasuk gitu Ustaz. Maksud orang yang memaksiati memaksiati agamanya gitu dan ya tidak masuk surga gitu. Apakah seperti itu juga Ustaz, termasuk keumuman hadis ini? iya. Jadi yang dimaksud dengan waman ya'ba berarti kan waman aso Rasulullah SAW. Jadi siapapun yang maksiat kepada Rasulullah, maka dia orang yang tidak mau masuk surga. Nah, berarti setiap amal yang terkategori maksiat kepada Rasulullah atau menyalahi perintah Allah dan Rasulnya itu maksiat, gitu ya. Salah satunya adalah menuntut ilmu, ya. Belajar itu fardu ain bagi setiap muslim laki-laki, muslim perempuan, ya. Sebagaimana hadis Rasulullah SAW, ya, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Jadi menuntut ilmu itu termasuk fardu, ya. Fardu itu jelas banget, fardu ain di situ bagi setiap muslim, ya. Dalam riwayat lain ada kalimat muslimah, tapi makna muslim itu sebenarnya sudah termasuk di dalamnya baik muslim laki-laki ataupun muslim perempuan. Jadi orang yang nggak mau belajar agama Islam, ya maksiat. Berarti orang maksiat, orang yang nggak mau masuk surga, gitu ya.
Nah, itu termasuk bagian daripada orang yang maksiat kepada Rasul. Karena bagaimana mungkin dia tahu hal haram kalau dia tidak belajar agama? Dan bagaimana tahu dia mana yang salah, mana yang benar kalau dia tidak belajar agama Islam itu sendiri? Padahal agama Islam itu menentukan dirinya, kehidupan dirinya baik di dunia ataupun di akhirat. Nah, kita memandang agama Islam itu bukan sekedar agama sebagaimana agama Nasrani gitu ya, agama spiritual gitu ya. Tapi agama Islam itu adalah sebagai solusi sebenarnya. Solusi dalam kehidupan kita. Kita itu kan dalam hidup itu punya masalah. Dari mulai bangun tidur sampai tidur kembali kan masalah tuh banyak. Gitu. Nah masalah-masalah itu sebenarnya kalau kita belajar agama itu sudah disiapkan dalam agama Islam solusi-solusinya. Cuman kadang-kadang kita itu tidak mau mengambil solusi Islam. Tapi malah mengambil solusi yang lain. Ya, dalam segala aspek kehidupan. Mau aspek ibadah, aspek ekonomi, aspek pendidikan, ngurusin anak, ngurusin rumah tangga, ya kan? Bahkan ngurusin kesehatan, itu semua dalam Islam sudah ada, lengkap semua. Ya, kenapa kemudian umat Islam sekarang itu tidak bisa menyelesaikan masalah hidupnya ya? Karena tidak menjadikan Islam sebagai solusi hidupnya. Dia menggunakan yang lain untuk mengatasi hidupnya. Dalam semua level ya, level pribadi, keluarga, masyarakat, apalagi negara, gitu. Nah, ketika Islam itu diabaikan, ya tentu akan ada kesempitan, kesulitan, gitu kan? Nah, sebagaimana firman Allah, "Waman a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isatan dongka," kata Allah. Barang siapa yang berpaling a'rada an dzikri, berpaling daripada peringatanku. Nah, para mufassir menyebutkan dzikr di situ adalah Al-Qur'an, al-Islam gitu. Jadi barang siapa yang berpaling daripada Islam, ya, maka dia akan mendapatkan apa? Fa inna lahu ma'isyatan dongka. Tuh. Ma'isyah itu kan kehidupan. Kehidupan yang sempit. Sempit ekonomi, sempit sosial, sempit rumah, semuanya sempit, serba susah, serba sulit, ya kan? Seperti halnya sekarang gitu kan, semuanya serba susah gitu kan, ekonomi kita, naudzubillah, masya Allah gitu ya. Kawana suruh, apalagi nanti ini itu baru di dunia ya, di dunia saja Allah sudah sampaikan orang yang berpaling daripada syariat Islam dia akan mendapatkan kehidupan yang sempit di dunia. Wa nahsyuruhul yaumal qiyamati a'ma, itu tuh, dan akan kami kumpulkan dia di neraka di hari kiamat nanti dalam kondisi buta. Gitu. Itu buta di situ kan hukuman di hari kiamat nanti. Itu berat gitu, bukan sekedar buta seperti hanya buta di dunia. Ya. Nah, ini jadi itulah pentingnya kenapa kita harus rajin mengaji gitu. Jadi mana saja silakan gitu kan, mau di sini atau mau di kajian di rumah kampung masing-masing gitu. Nah, cuman saran Al-Fakir, kajian kita tuh kalau bisa tidak hanya sekedar mengkaji Islam sebagai sebuah spiritual, agama spiritual, tapi kita juga mengkaji Islam sebagai sebuah solusi. Gitu. Kita mengkaji Islam sebagai sebuah solusi yang bisa menyelesaikan masalah kita. Artinya kita daratkan Islam itu ke bumi, jangan sebatas di langit. Gitu. Ya. Jadi jangan sampai kita ya butuh kepada Islam, ya itu sudah terlambat akhirnya. Gitu. Padahal Islam itu yang akan menyelamatkan kita. Dalam pengertian syariat Islam yang kita pelajari itu akan menyelamatkan kita baik di dunia ataupun di akhirat. Nah, gitu kira-kira. Jadi termasuk ya maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam bishawab. Baik, terima kasih Ustaz atas penjelasan atas jawaban dari pertanyaan yang sudah diberikan. Ya, baik, kita cukupkan Ustaz ya untuk dengan jawab. Terima kasih jazakallahu khairan katsiran atas penjelasannya di sesi siang hari ini dan juga untuk rekan-rekan sendiri sudah hadir. Semoga ilmu yang kita pelajari di hari ini bisa kita terapkan dan ini memang menjadi solusi gitu ya bagi setiap aspek kehidupan kita gitu. Allah alam bisawab. Terima kasih. Tadi ada request untuk doa mohon taufik dari buahnya, mungkin juga sudah ketemu saya boleh silakan Mas Ardiko. Insyaallah. Demikian marilah kita tutup kajian pada siang hari ini dengan membaca Alhamdulillahirabbil alamin. Membaca doa kafaratul majlis, subhanakallahumma bihamdika Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi